Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva pergerakan harga dari mekanisme pasar dan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap intervensi pasar. Kurva pergerakan harga dari mekanisme pasar yang terdapat di gambar samping ini terdapat kurva permintaan dan kurva penawaran. Faktor yang mempengaruhi pergerakan kurva permintaan dan kurva penawaran yaitu adalah harga itu sendiri atau harga barang itu. Kurva supply atau penawaran, jika bergerak ke kanan maka harga turun, dan jika bergerak ke kiri maka harga naik. Sedangkan kurva demand atau penawaran, jika bergerak ke atas maka harga naik, jika bergerak ke bawah maka harga turun. Di gambar ini terdapat titik atau pergerakan harga dari kurva permintaan dan kurva penawaran, yaitu titik T, supply tetap, demand naik, harga naik. Titik U, supply naik, demand naik, harga naik. Titik V, supply naik, demand tetap, harga turun. Titik W, supply naik, demand turun, harga turun. Titik X, supply tetap, demand turun, harga tetap. Titik Y, supply turun, demand naik, harga naik. Titik Q, supply turun, demand turun, harga turun. Titik R, supply turun, demand tetap, harga naik. Contoh yang saya ambil dari titik W itu adalah supply naik, demand turun maka harga turun, yaitu contohnya ketika saya menjual hijab Bella Square dengan stok di gudang itu naik atau banyak, sedangkan minat masyarakat minat masyarakat terhadap Bella Square atau hijab Bella Square ini menurun, maka harga yang harus saya jual supaya penjualan atau hijab yang saya jual ini dapat terjual dengan banyak atau terjual dengan laris, itu dengan cara menurunkan harga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap intervensi pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, baik barang, jasa maupun sumber daya. Ekonomi Islam memandang pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Tidak ada batasan yang menjadi salah satunya lebih mempengaruhi atau berkuasa. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Ajaran Islam berusaha untuk menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariah, meskipun tetap dalam suasana yang bersaing, suasana bebas, tapi masih dalam kerangka norma-norma dan nilai-nilai syariah Islam. Mekanisme pasar menentukan tingkat harga tertentu dalam pasar. Dalam Islam, Allah lah yang menentukan harga, sehingga dalam Islam keuntungan yang didapatkan oleh penjual atau pedagang adalah keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Keuntungan akhirat di sini berupa harga yang dipatok, penjual tidak memberatkan konsumen. Yang kedua, berdagang sebagai realisasi tolong-menolong. Dan yang ketiga, bernilai ibadah apabila berdagang dengan mematuhi etika ekonomi Islam. Namun, dalam perkembangannya, ternyata pemerintah banyak mengintervensi dalam menentukan harga di pasar. Sebagai salah satu contoh di Indonesia, yaitu kebijakan penetapan harga BBM, di mana harga BBM merupakan harga alami yang terjadi akibat pasar bebas, tetapi harga yang telah ditetapkan oleh negara atau pemerintah. Pada masa Rasulullah, masyarakat Muslim sangat menjunjung tinggi mekanisme pasar dalam menjalankan perekonomian. Bahkan, Nabi sendiri seorang pelaku pasar yang aktif, juga menjadi pengawas pasar hingga akhir hayatnya. Sebagai pengawas pasar, Rasulullah SAW
sangat menghargai harga yang terjadi akibat mekanisme pasar yang bebas, sehingga tidak ada alasan untuk masyarakat tidak mentaatinya. Dari itu, beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan suatu harga tertentu di Madinah, manakala harga suatu barang tidak menentu. Penolakan yang beliau ajukan ini dengan alasan bila kenaikan yang terjadi dari suatu harga yang diakibatkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak adanya dorongan-dorongan monopolitik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya dan tidak menghargai harga yang terjadi di pasar. Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan di mana pasar sudah menjadi sunatullah atau hukum alam. Penetapan harga di pasar merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut pertanggungjawaban langsung oleh Allah, sebab pasar merupakan kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuannya, dan tidak seorang pun secara individual yang dapat mempengaruhi pasar. Orang-orang yang menetapkan harganya sendiri, termasuk orang yang ingkar janji kepada Allah, karena mekanisme pasar dilakukan berdasarkan suka sama suka. Mekanisme dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual goodwill bagi pelakunya apabila nilai-nilai moralitas ditegakkan. Nilai-nilai moralitas yang mendapat perhatian khusus dalam pasar yang islami dan harus menjadi pegangan bagi setiap personal adalah persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Nilai-nilai moralitas ini harus menjadi dasar yang kuat dalam pasar yang islami. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.